Shalom, kita sedang merenungkan tentang lambang-lambang dari Roh Kudus. Ada 7 lambang Roh Kudus yang akan kita renungkan bersama-sama. Dan kita telah merenungkan sebelumnya, sudah 3 hal tentang lambang Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus dilambangkan seperti air yang mengalir di hati yang tandus dan kering. Di setiap hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Roh Kudus mengalir seperti air berlimpah-limpah di dalam hati setiap orang percaya. Roh Kudus juga dilambangkan seperti minyak yang mengurapi orang-orang percaya. Memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupannya, tanggung jawabnya, panggilannya di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus juga yang ketiga dilambangkan dengan api yang membakar hati kita, yang membuat kita bergelora, tetap semangat mengiring Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah kerutan hidup yang terjadi. Kok masih tetap saja anak-anak Tuhan berapi-api mengikut Tuhan, berapi-api setia mencari Tuhan. Apa yang menyebabkan itu? Karena ada Roh Kudus yang seperti api membakar hati anak-anak Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, tetap cinta Tuhan, tetap setia, tetap berkobar-kobar mencari wajah Tuhan. Nah, pada bagian keempat ini, kita akan merenungkan tentang Roh Kudus yang dilambangkan dengan burung merpati. Merpati, lambang dari Roh Kudus. Merpati adalah burung yang mudah ditemui di berbagai-bagai daerah. Sehingga merpati pun sering digunakan sebagai lambang. Lambang untuk membawa kabar atau berita, lambang perdamaian, lambang tentang komitmen. Sehingga ada istilah, merpati tidak pernah ingkar janji. Nah, kita akan melihat bagaimana merpati di dalam Alkitab itu melambangkan tentang Roh Kudus. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dan apa maksud yang ada di dalamnya. Kita bisa lihat di Lukas pasal 3, ayatnya yang ke-22, demikian firman Tuhan. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di sini kita melihat bagaimana Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Kita tahu bukan, Roh Kudus itu tidak kelihatan karena berbentuk roh. Supaya dapat dikenali, supaya lebih dapat dipahami oleh banyak orang, oleh orang percaya, maka Roh Kudus itu menampakkan diri dengan bentuk burung merpati. Seperti kejadian di saat Yesus Kristus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di sini kita melihat bagaimana jelas sekali dikatakan oleh kitab Lukas betul dalam rupa burung merpati. Bukan kelihatannya, tapi betul-betul secara jasmania menyerupai burung merpati. Sehingga kita percaya bahwa burung merpati khususnya dalam teks ini tentang lambang Roh Kudus, bukan tentang hal yang lain. Memang kita tahu bersama orang Yahudi punya kitab. Ya, agama Yudaisme punya kitab yang namanya kitab Talmud. Mereka juga menceritakan tentang burung merpati, di mana mereka punya tafsiran, punya anggapan bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 tentang Roh Kudus yang melayang-layang, di situ dikatakan bahwa dia berbentuk seperti burung merpati. Itu tradisi orang Yahudi. Ada juga tradisi yang lain dari orang Yahudi dalam kitab Talmud, di mana mereka percaya bahwa Raja Salomo punya tongkat kerajaan yang dia pegang. Dan di ujung tongkatnya itu ada gambar burung merpati. Bahkan kalau dia duduk di singgasananya, maka tongkat kerajaannya itu yang dia pegang, dia gantung di belakang dia. Tetapi di atas singgasananya itu ada juga patung burung merpati. Dan di mulut burung merpati itu diberikan mahkota. Jadi memang dalam tradisi orang Yahudi, mereka sudah kenal apa itu burung merpati. Dan di Alkitab tentunya menceritakan bahwa merpati dilambangkan dengan Roh Kudus lebih mudah orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk memahami apa maksud. Karena ini dari sorga. Jadi untuk bicara tentang yang ilahi, sebuah pribadi yang luar biasa, yaitu pribadi dari Roh Kudus. Nah, di sini kita percaya bahwa Roh Kudus dilambangkan seperti burung merpati. Jadi maksudnya apa?
Dari sifat-sifat merpati yang ada, kita bisa melihat adanya karakteristik yang mengutarakan tentang karakter daripada Roh Kudus. Mari kita lihat poin yang pertama, makna merpati, lambang dari Roh Kudus, yaitu Roh Kudus sumber harapan. Kejadian 8 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Kita perhatikan, menarik sekali bahwa Nuh melepaskan burung merpati. Dan dia kembali dan di mulutnya ada daun zaitun yang segar. Dalam peristiwa apa ini? Kita tahu bersama. Ini peristiwa air bah. Peristiwa yang luar biasa, penghancuran besar-besaran di seluruh dunia, dan yang hidup hanya keluarga Nuh. Nuh tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana perkembangan yang terjadi, dia kurang paham. Untuk mendapatkan gambaran tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi, maka dia mengirimkan burung merpati ini. Dan burung merpati datang dengan membawa harapan bahwa bumi ini sudah mulai kering. Di sini memberikan pemahaman kepada kita bahwa merpati ini membawa harapan bagi Nuh. Merpati juga ini menggambarkan tentang karakter Roh Kudus yang membawa harapan bagi kita. Sehingga kita percaya ketika kita mungkin sudah mulai putus asa, sudah mulai ragu kehidupan ini, mulai berpikir tentang pergumulan yang begitu berat, ingat baik-baik. Ada Roh Kudus di hati kita yang dilambangkan seperti burung merpati untuk menegaskan kita bahwa karakteristik daripada Roh Kudus adalah memberikan harapan kepada kita, memberikan harapan yang baik. Kita tahu bersama bagaimana dunia hancur karena air bah. Dan kita tahu juga bersama bagaimana burung merpati membawa kabar gembira kepada Nuh. Artinya ada suatu new creation. Dari yang rusak akan diubahkan oleh Tuhan menjadi sesuatu yang baru. Bumi yang sudah rusak karena air bah, Tuhan mau ubahkan menjadi sesuatu yang baru. Ini harapan yang juga harus ada di hati kita. Ketika kita melihat, mungkin ada banyak kegagalan yang kita hadapi. Ketika kita melihat, mungkin ada banyak tantangan yang begitu berat yang sedang kita hadapi. Ingat baik-baik, Roh Kudus memberikan harapan, mampu bekerja dalam diri kita untuk suatu kreasi yang baru, untuk suatu kehidupan yang baru, untuk suatu harapan yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Jadi, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ayo terus berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya alasan. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus yang dilambangkan seperti burung merpati yang memberikan harapan yang baru. Dari sesuatu yang tidak ada harapan, dengan kuasa Roh Kudus akan muncul harapan yang baru untuk rumah tanggamu, harapan yang baru untuk keluargamu, harapan yang baru untuk kesehatanmu, harapan yang baru untuk pekerjaan dan ekonomimu, dan harapan-harapan yang baru untuk pertobatan-pertobatan yang terjadi di sekeliling orang-orang yang kita kasihi, yang sedang kita gumuli dan sedang kita doakan. Ini poin yang pertama. Dan poin yang kedua, makna merpati lambang Roh Kudus adalah Roh Kudus menyucikan kita. Mari kita lihat firman Tuhan, Imamat pasal 12 ayatnya yang ke-8. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Di sini kita melihat bagaimana pada zaman Perjanjian Lama, di mana burung merpati digunakan untuk penghapusan dosa, untuk penyucian diri. Dan ketika Yesus Kristus lahir, Maria dan Yusuf juga melakukannya. Dan ini suatu burung merpati bukan seperti seekor domba yang mungkin sangat mahal harganya. Ini burung merpati adalah burung yang gampang ditemui dan sangat murah harganya. Dan bagi mereka yang mungkin tidak bisa menjangkau untuk membeli domba, mereka bisa menggunakan burung merpati dan dosa mereka dapat disucikan, ditahirkan. Ini memberikan pesan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa Roh Kudus bekerja
untuk menyucikan kehidupan kita dan tidak terlalu rumit Roh Kudus bekerja untuk menyucikan kita. Jangan sampai kita sendiri punya perasaan yang berlebihan, seolah-olah dirimu ini terlalu kotor, terlalu nggak kudus, terlalu najis, terlalu tidak layak, sehingga engkau tidak berani untuk datang menghadap Tuhan. Seperti orang-orang yang tidak tahir di perjanjian lama, mereka sulit untuk datang menghadap Tuhan. Namun dengan seekor burung merpati, mereka dapat ditahirkan dan mereka bisa menghadap Tuhan. Kita juga sebagai anak Tuhan ingat baik-baik. Ada Roh Kudus di hati kita yang sedang menyucikan kehidupan kita. Sehingga ketika kita mau datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, minta penyucian kepada Tuhan, hanya dengan cara yang mudah, bukan dipersulit. Dengan cara hati yang sungguh-sungguh, mau disucikan oleh Roh Kudus, engkau dapat ditahirkan oleh Tuhan. Engkau dapat disucikan oleh Tuhan. Dan engkau sedang dalam proses pemurnian dari Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, ayo terbukalah kepada Roh Kudus yang mau menyucikan hidup kita. Tuhan tahu dosa kita. Tuhan tahu kita lagi bikin apa. Tapi kenapa sih Tuhan mau kita mengaku dosa kita? Buat apa? Sebenarnya itu adalah maksud Tuhan agar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini punya kerelaan sendiri. Kerelaan sendiri untuk mengatakan kepada Tuhan. Sehingga betul-betul ada kesadaran dari hati yang paling dalam. Tuhan, aku orang berdosa. Aku mengaku di hadapan Tuhan bukan karena Tuhan tidak tahu. Tetapi untuk menunjukkan aku memang punya kerelaan. Punya kemauan yang kuat untuk diubahkan oleh Tuhan. Untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ayo pada saat ini bersyukurlah. Roh Kudus seperti burung merpati. Dosa-dosamu yang merah seperti kirmisi. Minta disucikan oleh Allah Roh Kudus. Datang dengan hati yang terbuka. Minta diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memakai kita lebih dan lebih dahsyat lagi. Dan kita akan melihat poin yang ketiga. Tentang lambang Roh Kudus seperti burung merpati. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus membentuk ketulusan hati. Jadi makna merpati lambang Roh Kudus yang pertama. Roh Kudus sumber harapan. Roh Kudus menyucikan kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus membentuk ketulusan hati kita. Roh Kudus bekerja membuat kita sebagai anak-anak Tuhan yang tulus di hadapan Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang berikut ini di Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Firman Tuhan mengingatkan bahwa karakter daripada merpati itu adalah memiliki ketulusan hati. Kalau kita melihat burung merpati, memang itu adalah burung yang sangat menarik. Kalau kita lihat itu dengan anggunnya, memang dia mempunyai karakter yang membuat kita, melihat bahwa burung ini punya ketulusan. Dari gayanya, cara dia mencari makan, cara dia berada di tengah-tengah keramaian banyak orang, dia itu begitu polos dan tulus. Di sini juga Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa inilah karakter daripada Roh Kudus, punya ketulusan. Sehingga Roh Kudus mau kita sebagai anak-anak Tuhan juga menunjukkan karakter yang sama. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita mengizinkan Roh Kudus yang seperti burung merpati ini dengan karakter yang tulus seperti ini bekerja begitu kuat dalam kehidupan kita sehingga kita akan diproses oleh Tuhan menjadi orang-orang yang tulus hati. Apa sih yang dimaksud dengan orang yang tulus hati? Orang yang tulus hati ini kan tadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Lihatlah burung merpati. Itu adalah burung merpati, itu adalah burung yang tidak berbahaya. Jadilah anak Tuhan yang tidak membahayakan orang lain. Jadikanlah anak Tuhan yang tidak membahayakan diri sendiri. Sehingga ketika kita berada, orang-orang yang ada di sekitar kita merasa nyaman. Karena tahu bahwa kita adalah bukan orang-orang yang berbahaya. Bukan seperti burung elang. Dia bisa mencakar atau mematok kita dan bisa berdarah. Roh Kudus tidak seperti itu. Roh Kudus dilambangkan seperti burung merpati yang tidak berbahaya. Tidak membawa ancaman dalam kehidupan orang-orang percaya. Itulah yang Roh Kudus tunjukkan. Karakternya seperti burung merpati. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Saya sangat percaya. Dimanapun juga kita berada.
Kita berperan sebagai orang-orang yang membawa damai, bukan membawa hal-hal yang membahayakan orang lain. Itu seperti apa? Ya, macam-macam. Kalau kita membuat manusia lama kita ini tidak dimatikan, berkembang terus, kita bisa menjadi orang yang berbahaya. Jadi tukang gosip, iri hati, mempengaruhi orang lain ke jalan-jalan orang fasik, dan sebagainya. Kalau dibiarkan manusia lama kita berkembang. Tapi kalau kita melatih diri kita, kerohanian kita, kita membuka diri biar Roh Kudus yang bekerja, saya sangat percaya engkau akan kelihatan, nampak dari dalam keluar dalam dirimu sebagai orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang tidak mencelakakan orang lain, tapi justru menjadi orang-orang yang menjadi berkat untuk orang-orang banyak di sekitarmu. Dan Roh Kudus juga ini digambarkan sebagai merpati yang tulus untuk menegaskan tentang Roh Kudus ini. Tulus itu bicara tentang apa? Bicara tentang lemah lembut. Ya, burung merpati itu lembut sekali kalau dilihat. Ya, lemah lembut, anggun dan lemah lembut. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan harus memiliki ketulusan hati dalam pengertian kita mengembangkan karakter kelembutan, lemah lembut. Lemah lembut itu dalam hal apa? Dalam pengertian begini, jadi orang-orang yang ramah. Itu kira-kira gambarannya. Bukan jadi orang yang gak jelas gayanya, bicaranya bukan. Tetapi menjadi orang yang ramah satu dengan yang lainnya. Dan kalau bicara ketulusan hati itu menegaskan tentang ketenangan. Ya, seperti burung merpati, karakteristiknya tenang dan anggun. Saya sangat percaya Roh Kudus sedang bekerja dalam diri kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami ketenangan di dalam hatinya, ketenangan di dalam jiwanya, ketenangan di dalam hidupnya, sehingga dimanapun juga dia berada, dia akan membawa ketenangan. Ketika dia di dalam rumah tangga, dia membawa ketenangan dalam keluarga. Ketika dia di sekolah, dia membawa ketenangan di sekolah. Ketika dia berada di gereja dan dalam pelayanan, bawaan dia itu membawa ketenangan dalam pelayanan dan dalam gereja. Bukan huru-hara. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja dalam diri dia. Karakter daripada Roh Kudus nampak dalam kehidupannya, dalam ketulusan hatinya. Dan juga saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Roh Kudus dilambangkan seperti burung merpati, dan Yesus Kristus juga digambarkan seperti anak domba. Itu berbeda dengan konsep dunia. Coba perhatikan. Perhatikan baik-baik. Negara-negara kerajaan di mana-mana, lambang mereka apa? Kalau kita lihat panji-panji mereka, ya umbul-umbul yang mereka bawa itu apa? Itu bisa jadi Raja Wali, burung elang, dan sebagainya. Bukan burung merpati. Atau kalau mereka punya tameng dan sebagainya, apa yang digambarkan? Singa yang mengaum. Wah, galaknya minta ampun. Itulah ciri khas dari kerajaan dunia. Penuh dengan haus darah dan ambisi. Sehingga terjadi pertikaian di mana-mana. Itu sering terjadi dalam sejarah dunia. Beda kerajaan dari sorga. Bukan tentang darah dan daging. Dipimpin oleh anak domba Allah. Dengan kuat kuasa Roh Kudus seperti burung merpati. Yang lembut, yang manis, yang ramah, anak domba Allah. Yang memang benar-benar indah di pemandangan mata Tuhan. Kerajaan Allah yang membawa damai sejahtera. Oleh sebab itu sebagai anak Tuhan, kita ada pada saat ini, kita juga harus menunjukkan bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kita, sehingga kita ditemukan oleh banyak orang, ditemukan di mata Tuhan sebagai orang-orang yang tulus hati. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika Anda pada saat ini juga punya pergumulan, punya tantangan, punya masalah yang mungkin membuat engkau berkata, aku pusing, gak tahu jalan keluarnya seperti apa. Ingat baik-baik. Ada Roh Kudus yang akan menolong Anda. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan akan saling mendoakan. Saya akan mendoakan Anda. Dan Anda bisa mengirimkan email pokok doa Anda di email yang berikut ini. Anda bisa menuliskan pergumulan Anda dan kita akan mendoakan agar Tuhan bekerja dengan kuat kuasa Roh Kudus memberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan kehidupan kita sehingga iman kita makin bertumbuh, rohani kita makin kuat, dan kita menjadi berkat dimanapun juga kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus tolong kami, agar kami sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus.
Sehingga kami selalu punya pengharapan di tengah-tengah kehidupan yang rumit sekalipun. Kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus tolong kami. Kami mau membuka hati kami, disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan setiap saat, agar kami bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong kami, agar kami belajar untuk memperbaiki hidup kami, memperbaiki hati kami, agar kami terus menampakkan ketulusan hati dimanapun juga kami berada. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.